Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa MPA Magister Agribisnis UNS. Hari ini kita belajar mengenai reliabilitas dan validitas. Oke, mengapa kita perlu untuk menguji reliabilitas dan validitas? Karena untuk mengukur suatu kualitas dari pengukuran, kita perlu kriteria tertentu. Bagaimana kita menilai keberhasilan atau kegagalan relatif dalam mengukur berbagai konsep jika kita tidak memiliki kriteria. Nah, kriteria itu yang sering digunakan adalah reliabilitas dan validitas. Reliabilitas menunjukkan konsistensi pengukuran, validitas menunjukkan keyakinan dalam ukuran dan desain. Oke, reliabilitas fokus kepada pengukuran, sehingga reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi tersebut dapat digunakan dan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sedangkan validitas lebih kepada ketepatan dalam desain penelitian. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Reliabilitas. Konsistensi pengukuran menunjukkan apa saja? Menunjukkan bahwa dapat direproduksi seiring waktu. Jadi meskipun diukur berkali-kali menghasilkan ukuran yang sama. Nah, di sini konsistensi ini juga meliputi konsistensi berbeda pengamat. Jadi meskipun yang mengamati orang yang berbeda, tapi menghasilkan pengukuran yang sama. Kemudian ada konsistensi di antara berbagai indikator. Reliabilitas juga dapat mengestimasi keandalan. Ditunjukkan dengan koefisien statistik yang menunjukkan seberapa konsisten kita mengukur sesuatu. Sedangkan bagaimana mengukur validitas? Apakah kita benar-benar mengukur konsep yang kita definisikan? Apakah ini merupakan cara yang valid untuk mengukur konsep? Nah, banyak pendekatan yang berbeda untuk validasi. Pendekatan yang berbeda ini untuk menjustifikasi sebagaimana aspek empiris yang perlu kita ukur validitasnya. Oke, apabila kita rangkum kembali, antara reliabilitas dan validitas sebenarnya adalah penjelasan konsep. Di sini reliabilitas dan validitas akan menjelaskan analisis dengan makna yang menyeluruh. Kemudian di dalamnya ada definisi konseptual, yaitu mendefinisikan apa arti sebuah konsep yang kita gunakan dalam penelitian. Kemudian ada definisi operasional. Definisi operasional ini untuk menjelaskan bagaimana kita akan mengukur konsep. Apa saja aspek dalam reliabilitas? Ada 4 aspek. Yang pertama adalah stabilitas, kemudian reproduksibilitas, homogenitas, dan akurasi. Stabilitas menunjukkan bahwa pengukuran konsisten sepanjang waktu. Jadi apabila kita mengulangi ukuran di lain waktu, menunjukkan hasil yang sama. Kalau hasilnya tidak sama, berarti tidak konsisten.
Karena itu kita perlu membandingkan waktu pengukuran yang pertama dengan waktu pengukuran yang kedua. Jika hasilnya sama antara pengukuran pertama dan kedua, berarti menunjukkan adanya stabilitas atau konsistensi sepanjang waktu. Kemudian reproduksibilitas. Reproduksibilitas ini menunjukkan konsistensi antar pengamat. Jadi misalnya peneliti A dan peneliti B ketika mengamati suatu observasi menghasilkan hasil yang sama. Tentu saja ada syaratnya. Untuk melihat konsistensi antar pengamat ini, aplikasi alat pengukur harus setara. Kemudian kita amati, apakah para pengamat mempunyai kesimpulan yang sama? Kalau kesimpulannya tidak sama, apa yang akan kita ukur? Berarti kalau pengukurannya tidak sama, berarti tidak bersifat reproduksibilitas. Ini yang kita harus hati-hati. Karena kurangnya reliabilitas dapat membahayakan validitas. Jadi harus kita pastikan bahwa pengamatan bersifat reproduksibilitas, yang berarti bersifat reliabel. Kemudian homogenitas. Aspek yang ketiga adalah homogenitas. Homogenitas menunjukkan konsistensi antara ukuran berbeda dari konsep yang sama. Jadi item berbeda yang digunakan untuk konsep tertentu menunjukkan hasil yang serupa. Misalnya ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, tetapi menunjukkan hasil yang serupa, maka bisa disebut sebagai homogenitas. Lalu akurasi. Akurat ya. Berarti menunjukkan bahwa kurangnya kesalahan dalam pengukuran atau kesalahan dalam pengukuran itu seminimal mungkin. Kalau tanpa kesalahan agak sulit dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu kan kita mengenal ada taraf signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Nah, kita bisa meningkatkan akurasi dengan cara meningkatkan prosedur yang jelas dan terdefinisi. Kalau prosedur yang kita tetapkan jelas dan juga definisinya jelas, akan mengurangi komplikasi yang menyebabkan kesalahan. Selain itu, pengamat harus memiliki cukup latihan, karena jam terbang yang tinggi akan membuat pengamatan menjadi lebih akurat. Kemudian motivasi dan konsentrasi. Jadi kalau kita sebagai peneliti, ketika meneliti sesuatu males-malesan, itu pasti akan menghasilkan hasil yang kurang akurat. Atau konsentrasi kita terpecah. Kita sedang penelitian, tapi penelitiannya tidak sedang di penelitian. Itu nanti juga akan mengurangi akurasi. Oke, bagaimana meningkatkan reliabilitas? Secara umum kita bisa meningkatkan reliabilitas dengan membuat kode pelatihan untuk pewawancara atau personel lab. Bisa juga dengan penjelasan konsep yang lebih hati-hati. Jadi definisinya itu lebih spesifik, lebih hati-hati supaya tidak keliru. Lalu ada spesifikasi prosedur atau aturan, kemudian mengurangi subjektivitas. Caranya mengurangi subjektivitas adalah dengan mengurangi ruang untuk interpretasi. Karena interpretasi peneliti A dengan peneliti B itu bisa berbeda. Ini yang kita kurangi. Kemudian kita bisa meningkatkan reliabilitas dengan pengukuran survei. Caranya dengan meningkatkan jumlah item pertanyaan dalam skala. Kemudian kita menyingkirkan item pertanyaan yang kurang bagus. Pertanyaan-pertanyaan yang buruk dari kumpulan item pertanyaan. Kemudian melakukan pengodean untuk analisis kontennya. Jadi kita bisa meningkatkan definisi kategorinya, kemudian menyingkirkan hal-hal yang membuat kode
menjadi jelek. Oke. Ada beberapa indikator reliabilitas. Kita bisa melakukan tes retest, yaitu melakukan pengukuran lebih dari sekali dan melihat apakah hasilnya sama atau tidak. Kemudian dengan split half, jika kita memiliki beberapa ukuran sebuah konsep, kemudian kita pisahkan item pertanyaan menjadi dua skala yang kemudian harus dikorelasikan. Cara yang ketiga, ini cara yang cukup populer untuk mahasiswa, yaitu menggunakan Cron-Bands Alpha atau Mean Item Total Correction. Oke, ini kita pelajari kalau untuk penggunaan software ekonometrikanya itu ada di mata kuliah ekonometrika ya, bukan ada di mata kuliah MPA. Kemudian reliabilitas dan validitas. Kita ulangi lagi, jadi reliabilitas adalah kondisi yang diperlukan untuk validitas. Jika tidak dapat diandalkan, maka tidak valid. Dan reliabilitas sebenarnya juga bukan kondisi yang cukup untuk suatu validitas. Jika dapat diandalkan, mungkin belum tentu itu valid. Begitulah hubungan antara reliabilitas dan validitas. Oke, kita lihat dari gambar seperti ini. Ini meskipun gambarnya seperti ini ya, ini kan berpencar-pencar, kemudian berada di ruang yang berbeda, menunjukkan bahwa kondisi ini adalah tidak reliable atau valid. Tidak valid dan juga tidak reliable. Kalau ini mengumpul ya datanya, titiknya mengumpul. Hasil pengamatannya mengumpul. Ini menunjukkan reliable, hanya saja tidak valid. Lalu bagaimana yang reliable dan valid? Nah, kalau berada di ruang yang sama, kemudian mengumpul. Ini disebut reliable dan valid. Oke, ada beberapa tipe validitas. Yang pertama, face validity, kemudian ada content validity, ada pragmatis validity, kemudian construct validity. Di mana untuk validitas pragmatis nanti akan ada validitas yang bersamaan dan juga validitas yang prediktif. Sedangkan construct validity terdiri dari pengujian hipotesis, validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Kita pelajari satu persatu. Face validity. Apa itu face validity? Yaitu penilaian subjektif para ahli tentang ada apa di sana. Apakah pengukuran yang kita buat itu masuk akal, logis, rasional, sesuai. Kemudian kita membandingkan setiap item pertanyaan dengan definisi konseptualnya. Apakah item pertanyaan kita yang sudah kita susun itu mewakili konsep yang dimaksud? Kalau tidak mewakili konsep yang dimaksud, berarti harus kita drop, kita hilangkan. Nah, kemudian apakah ukuran tersebut valid on its face? Jadi kalau tidak valid pada tempatnya, pada wajahnya, pada kelihatannya, itu tidak bisa kita katakan valid. Lalu content validity. Oke, sama seperti dengan face validity, content validity itu juga penilaian subjektif para ahli mengenai apa yang tidak ada di sana. Bedanya itu ya. Kalau face validity apa yang ada di sana, kalau content validity apa yang tidak ada di sana. Jadi kita memulai dengan definisi konseptual yang tiap dimensinya dapat diamati. Apakah dapat diwakili oleh indikator-indikator pada level operasionalnya? Kemudian, apakah ada yang itu tidak representatif? Jika indikator yang ada tidak memadai, kita bisa dengan mengembangkan atau menambah indikatornya. Kita tambah indikatornya.
supaya menjadi valid. Lalu pragmatic validity. Di sini adalah menggunakan empirical evidence atau bukti ilmiah untuk menguji validitas. Caranya dengan membandingkan pengukuran indikator lain. Ada dua validity di sini, ada concurrent validity, menunjukkan apakah pengukuran dapat memprediksi kriteria secara simultan. Kemudian predictive validity, apakah pengukuran dapat memprediksi kriteria masa depan. Contoh, untuk mahasiswa S2 yang sekarang, apakah bisa kita prediksi nanti IPK kumulatifnya ketika lulus? Kemudian construct validity. Construct validity mencakup elemen validitas lainnya. Kita bisa melakukan pengukuran dengan mewakili semua dimensi konsep. Atau membedakan konsep dari konsep serupa lainnya. Lalu pada construct validity ini terikat pada analisis makna konsep. Kita menentukan dimensi dan indikator yang akan diuji. Bagaimana menilai construct validity? Ada 3 cara, dengan testing hipotesis, convergent validity, dan diskriminan validity. Testing hipotesis. Saat pengukuran diuji, apakah hipotesis yang secara teoritis diturunkan didukung oleh observasi? Jika tidak didukung oleh observasi, berarti ada masalah dengan teori. Bisa juga masalah dengan desain penelitian dan masalah pada pengukurannya. Sedangkan convergent validity mengukur konsep dengan metode yang berbeda. Jika metode yang berbeda menghasilkan hasil yang sama, misalnya ada item survei yang mengukur partisipasi. Nah, di sini antara item survei ini, misalnya item surveinya adalah pemungutan suara, kemudian apakah menyumbang uang untuk kandidat, apakah menandatangani petisi, apakah ikut kegiatan relawan gitu. Nah, jika menghasilkan hasil yang sama, itu berarti kita menggunakan convergent validity. Kemudian diskriminan validity. Diskriminan validity mengukur konsep untuk membedakan konsep itu dari konsep lain yang terkait erat. Misalnya, kita mengukur konsep permintaan dan konsumsi sebagai konsep yang berbeda. Ini disebut diskriminan validity. Oke, demikian kuliah metode penelitian agribisnis pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.